Independensi media mainstream di Indonesia kembali disorot setelah Kompas merilis hasil survei Litbangnya yang menyatakan bahwa 83,4% pemilih Jokowi dan Maruf Amin puas pada kinerja pemerintahan yang mereka pilih pada Pilpres 2019 itu. Pasalnya, banyak kebijakan Jokowi yang membuat masyarakat turun ke jalan untuk melakukan protes. Contohnya adalah penerbitan Perpu Cipta Kerja yang disahkan DPR pada tanggal 22 Maret tahun 2023. Selain itu, banyak sekali janji-janji kampanye Jokowi yang hingga kini tak jelas juntrungannya. Contohnya soal mobil SMK. Ketidakpercayaan itu juga diungkap Jus Sumadi Praja, mantan wartawan Kompas yang juga mantan wartawan Indonesia Raya yang saat ini aktif sebagai aktivis dan pengamat. Ia memberi penilaian keras terhadap hasil survei itu, dan juga pada ketidakindependenan media mainstream di Indonesia. Pers mainstream itu tidak berfungsi di era sekarang. Kenapa pers Indonesia tidak berfungsi di era sekarang? Karena pers Indonesia mau diatur oleh rezim yang berkuasa. Jadi di era orde lama, Soekarno mengatur pers. Pers diatur, dibuat perjanjian-perjanjian. Jadi ada satu tulisan yang terbaik dari Muhtar Lubis di majalah Prisma tahun 1978. Dia membandingkan pers Orde Baru dan pers Orde Lama. Tidak ada bedanya. Jadi zaman Soekarno itu ada 19 pasal. Ya, isinya ini harus mendukung Pancasila. Di zaman Soeharto juga ketika terjadi pemberedelan tahun 78, itu ada perjanjian yang diajukan kepada Soeharto dulu. Setelah itu disusulkan dengan perjanjian kedua yang di situ salah satunya yang membuat saya keluar dari Kompas, akan mentaati ketentuan-ketentuan yang akan diatur oleh pemerintah. Artinya pers tidak berfungsi. Itu juga dilakukan di zaman Soekarno, sehingga Muhtar Lubis dalam majalah Prisma itu menulis bahwa satu-satunya koran sebelum diberdel membuat tajuk rencana itu koran abadi punya Masyumi dengan mengatakan kami pamit kepada masyarakat pembaca karena kita tidak mau menaati aturan-aturan seperti itu. Nah, ketika Indonesia Raya, pedoman Nusantara di bawah pimpinan Mr. Teddy Hafaz dan 14 surat kabarnya ditutup ketika malari, itu tidak pernah ada keinginan dari pers mengajukan surat minta maaf kepada Presiden Soeharto. Kenapa? Malah kita mencoba untuk buktikanlah bahwa pers kita itu salah. Turun dibawa ke pengadilan lah untuk dibuktikan. Ya namanya kuasa. Siapa lu? Minta-minta seperti itu. Nah, beda dengan tahun 78. 7 surat kabar itu mengajukan surat kepada Pak Harto. Setelah itu baru bikinlah persyaratan yang sudah diajukan melalui Depan. Dan itu dilakukan oleh majalah Tempo setelah peristiwa lapangan Banteng. Jadi Golkar sedang kampanye pada saat itu diserbu oleh masanya P3. Terjadilah huru-hara di Jakarta. Nah, Tempo membuat laporan sesuai sebagai media yang tidak menyalahi aturan lah. Ya, jadi itu tetap dianggap melanggar oleh
rezim Soeharto. Kenapa? Ada perjanjian yang sebelumnya dengan 7 surat kabar itu akan mentaati ketentuan diatur. Ini pikir itu buat 7 surat kabar, yang lain enggak. Ini secara keseluruhan diberedel lah Tempo. Nah, dia minta maaf sama dengan 7 surat kabar di era 78 itu. Tetapi permintaan maafnya itu tidak diajukan kepada presiden. Cukup melalui Departemen Penerangan. Dengan persyaratan yang sama. Nah, 94 diberedel lagi karena dianggap melanggar dari perjanjian itu. Nah, kenapa diberedel? Menulis mengenai pembelian kapal selam yang dilakukan oleh B.J. Habibie, salah satu kapal selam yang dari Jerman Timur dibawa ke Indonesia tenggelam. Dianggaplah melanggar itu. Jadi terbentuklah pada saat itu Aliansi Jurnalis Independen, dan ketika pembentukan AJI itu hanya Gunawan yang boleh bicara oleh moderatornya Wisudo dari Kompas. Aku rebut, Mike. Aku bilang Gunawan Muhammad ini bukan tokoh pers, bukan dewanya dari wartawan. Kenapa? Bikin perjanjian tahun 81 peristiwa lapangan dan dianggap melanggar. Jadi dia bukan tokoh pers yang diingini oleh masyarakat. Pers itu harus menjelaskan apa sebetulnya yang terjadi di masyarakat sekarang ini, bukan diem aja. Nah, ini yang terjadi sekarang di pers mainstream. Coba bisa bayangkan ya, kita kasih contoh konkret aja. Itu demo 212, itu jutaan orang. Tidak ada satupun surat kabar mainstream maupun TV, kecuali TV One, yang memberitakan. Padahal Muhtar Lubis mengajar saya, Yus, ada orang demo sendiri. Turunkan Soeharto, jalan kaki dari Air Mancur ke Tugu Selamat Datang. Itu berita. Nah, kalau jutaan saja tidak di cover, bagaimana? Nah, sekarang keadaan sudah super krisis. Seharusnya pers Indonesia itu, apa sih sebetulnya yang terjadi di Indonesia ini? Kenapa terjadi hutang begitu besar? Apakah hutang besar itu bisa dilunasi oleh siapa? Oleh cucu kita atau cicit kita? Itu dijelaskan. Satu lagi contoh kasusnya Mahfud MD, berapa triliun yuk di Departemen Keuangan. Nah, itu dibuka dong. Seperti Indonesia Raya membongkar kasus Ibnu Stowo. 10,6 miliar tahun 69. Nah, gaji saya aja pada saat itu cuma 9.000 perak. 10,6 miliar. Walaupun hitungan dolarnya, 1 dolar baru 1.500 atau 2.500 pada saat itu. Ya, jadi terjadi juga di zaman Soekarno. Itu kasus dari Menteri Penerangan Ruslan Abdul Ghani membawa divisa luar negeri pemiliknya Lee Hok Tae keluar Indonesia melalui airport Kemayoran. Dibongkarlah sama Indonesia Raya. Divonis oleh pengadilan pada saat itu kalau nggak salah 3,5 tahun, tapi tidak masuk ke penjara. Bahkan Soekarno minta kepada Jaksa Agung Suprapto untuk menangkap Muhtar Lubis. Nah, oleh Suprapto dilakukan dengan melalui pengadilan dan dinyatakan bebas. Tetap harus ditangkap atas perintah Soekarno. Kenalah 4 tahun tahanan rumah plus 5 tahun dari penjara ke penjara, bertemulah dengan
Sultan Syahrir, dengan Mr. Rum, dengan Prawoto Mangku Sasmito, Ketua Mas Yumi Nasir, Safrudin Prawira Negara, Haji Prinsen, dan lain-lain tuh. Semua pada saat itu kasusnya berbeda. Kalau Nasir dan kawan-kawan diberikan abolisi oleh Soekarno, tapi tetap aja di penjara. Jadi kalau mengatakan bahwa Soekarno itu seorang demokrat, nggak ada lah, otoriter dia. Main tangkap, ada satu wartawan dari Abadi, namanya Sumarsono. Itu di penjara di Kalisosok. Kemudian di era Pak Harto, dia di penjara lagi di Cipinang. Terakhir di penjara di Salemba. Punya penyakit wasir, darahnya kotor terus, meninggal dia di penjara. Jadi sempat menulis buku dari penjara ke penjara, seperti Tan Malaka juga menulis dengan judul yang sama. Itu jadi wartawan itu di era Soekarno, Soeharto sampai sekarang itu dibully. Berapa wartawan yang ditangkap sekarang? Salah satunya bekas wartawan Tempo tuh, apa dia bikin media lupa aku namanya, media apa, temannya Ayn Rand ditangkap juga. Banyak pers kita. Jadi pers harus memberitakan kepentingan rakyat, diberikan informasi. Jangan percaya bahwa dari hasil survei Kompas 70% pemerintah Jokowi ini berhasil. Jokowi ini nggak berhasil kok. Ini presiden terburuk selama 77 tahun merdeka. Banyak janji-janji yang dia tidak penuhi. Salah satunya SMK. Nah, sampai sekarang mana ada? Banyak sekali. Nah, kalau kita sebut satu persatu, ya susah lah. Itulah tugas pers untuk membongkar ini, bukan diam. Apa survei Kompas itu benar? Saya kira enggak, karena Kompas itu mau diatur oleh rezim sebelumnya. Nah, Indonesia Raya enggak, dilawan terus, dibedel. Zaman Soekarno terbit lagi tahun 69 atau 68. 69 udah bongkar korupsinya Ibnu Sutowo, korupsinya Bulog pada saat itu, Brigjen lupa saya namanya, ke Bulog gitu. Dan itu dibongkar oleh Indonesia Raya. Selain percekokan, bukan hanya Indonesia Raya, Mr. T.D. Hafaz dengan Nusantaranya, percekokan. Harian kami di bawah pimpinan Nono Anwar Makarim itu keras. Yang tidak keras itu sebetulnya pedoman. Itu Rosian Anwar, dia ngambang gitu. Dia ikutin aja tuh. Beda sama BM dia. BM dia memang dukung Soekarno. Jadi ya Soekarno bener aja. Nah, di situ zaman Soekarno tuh ada Bintang Timur, ada Koran Rakyat, punya PKI. Itulah yang membela-bela Soekarno. Nah, Pramudia Anantatur bikin semacam pojok itu, ngeledek-ledekin Indonesia Raya, ngeledek-ledekin apa namanya, Nusantara, yang oposisi terhadap rezim. Jadi memang pers ini dibully. Kalau pers nggak mau dibully oleh rezim ini, bubarin aja tuh orang-orang, ngapain gitu. Tugas orang itu sama dengan tugas seorang intelijen, mencari, mengorek, cuman beda user. User kita masyarakat, jangan ada masyarakat kita dibohongin gitu. Seolah-olah Jokowi ini benar, nggak benar nih Jokowi ini, parah ini Jokowi.
ketakutan aja dari pers. Kalau motif ekonomi, Kompas kaya. Di mana ada orang gaji 18 bulan. Cuman Kompas. 12 bulan itu gaji biasa. Itu plus gratifikasi, bonus 18 bulan. Makanya orang heran, kenapa lu keluar? Lu dikasih fasilitas seperti itu, kok keluar? Saya nggak bisa terima. Kalau pers kita diatur, fungsinya udah nggak ada. Makanya ketika saya keluar, saya menyatakan diri tidak mau menulis. Saya bicara kemana-mana. Jadi jangan mengharap Rohman melihat bukunya Yusuf Hadi Praja. Nggak ada tuh buku Yusuf Hadi Praja. Itu terserah Rohman menulis tentang aku pun banyak podcast. Ternyata aja dia ambilin dari podcast itu jadiin buku gitu. Ya masyarakat kita diam, masyarakat kita tidak sudah disuguhi infotainment. Cukup dengan sinetron seperti istri saya. Itu nonton sinetron aja dia udah puas. Padahal apa yang dilakukan sinetron itu cuma ngibul. Apakah itulah kehidupan orang Indonesia dengan mobil mewah, dengan rumah mewah? Kehidupan orang Indonesia ini sulit. Buat makan aja udah sulit. Yang saya nggak bisa terima dari Jokowi, dan itu tidak pernah dilakukan oleh Soekarno sama Soeharto, dia lempar-lempar barang dari mobil, bahkan dia lempar uang dari mobil, sehingga seorang ibu jatuh sampai celana dalamnya kelihatan. Itu kita bisa lihat karena ada media sosial. Kalau nggak ada media sosial susah, kita nggak bisa lihat. Nah, kelemahan dari aktivis Indonesia ini sekarang main di WEC. Di WA Group, maki-maki rezim, bukan itu. Mesti aktivis-aktivis itu kembali terjun ke kampus-kampus. Kenapa? Mahasiswa sekarang itu asik dengan gadgetnya. Tapi jangan coba-coba ngatur mahasiswa. Dengan gadgetnya itu dia bisa bikin demonstrasi seluruh Indonesia. Itu terjadi 2019. Ketika revisi undang-undang korupsi seluruh Indonesia, dan kita nggak bisa klaim itu anak buah gua, nggak bisa. Anak buahnya Indro, anak buahnya Rizal Ramli atau Hariman, nggak bisa karena kecanggihan handphone ini dan pas mainstream ini sudah ketutup oleh media sosial ini. Bahkan Trans TV itu, OMG itu, semua itu ngutip dari media sosial. Anak-anak STM itu komunikasi lewat Instagram apa? Iya, jadi kita nggak bisa klaim itu anak buah Yosi itu nggak bisa dari media sosial. Seharusnya bukan media sosial, seharusnya pers mainstream yang menjelaskan apa sih sebetulnya yang terjadi sekarang ini. Terus harapan abang nih terhadap media mainstream apa? Ya tutup aja itu media mainstream, ngapain gitu ngebohongin rakyat dibohongin dengan bilang 70% apa namanya disebutnya itu tadi hasil survei 70% sampai seorang teman menanya itu benar nggak cerita bullshit itu? Ya nggak bener. Kalau realitasnya abang lihat di lapangan gimana? Apa? Ada kinerja Jokowi masyarakat abang lihat tangkap di lapangan. Sekarang gini, dia bawa traktor, mau kasih traktor, dia kasih traktor. Tapi apa traktornya itu dikasih betul kepada rakyat, dibawa kembali? Apakah itu bukan pembohongan? Gitu. Nah, sekarang dia lempar itu menghina rakyat. Dia tuh orang kalangan bawah.
seharusnya merasakan bagaimana rakyat itu. Jangan lakukan hal itu, menghina rakyat itu. Itu yang saya marah terhadap Jokowi ini. Dan saya heran, ada wartawan-wartawan senior dari Sinar Harapan maupun dari Tempo masih bela-bela dia. Banyak orang masih bela-bela dia. Dan saya nggak mau bertengkar sama orang-orang itu. Itu soal insting, soal ini hati. Ya, hati kita tuh gimana?